Allah yang pemilik bumi ini, Allah yang punya dunia ini, Allah terapkan aturan-aturannya. Mana tuh aturannya? Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syamni wa daraji. Kajian pagi hari ini kita akan bahas hadis Kanjeng Nabi yang nomor terakhir, ya, nomor 10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yakunul abdu, tidaklah seorang hamba disebut-sebut fis samai, yaitu oleh penduduk langit, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wala fil ardi, dan disebut-sebut oleh penduduk bumi, ya, seluruhnya penduduk bumi, mukminan, yakni sebagai seorang mukmin, mukmin yang luar biasa, yang sejati, yang namanya dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh penduduk bumi. Siapa mereka? Wala yakunu arifan binafsihi hatta yakuna akilan fil kalami. Hadis Kanjeng Nabi yang terakhir, golongan orang-orang yang disebut-sebut namanya oleh para malaikat-malaikatnya Allah, disebut-sebut oleh penduduk bumi sebagai orang mukmin yang sejati. Siapa mereka? Wala yakunu arifan binafsihi, mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, kemudian sehingga yakuna arikilan fil kalami, mereka sangat berhati-hati dalam berbicara, mereka berfikir-fikir kalau berbicara. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu rahimakumullah. Kemarin kita sudah kupas siapa sih orang yang mengenal diri. Orang mengetahui dirinya siapa, diri kita itu dari mana asalnya, sedang di mana sekarang tinggal kita, dan akan kemana nanti kita setelah dunia ini. Ini orang yang berpikir atas diri Bapak Ibu. Ini orang yang mengerti dengan dirinya. Orang yang dia selalu berpikir-pikir, saya ini dari mana asalnya, kemudian sekarang tinggal di bumi ini untuk apa, kemudian setelah nanti dunia ini kalam akhirat, nanti bagaimana nasib kita. Inilah orang-orang yang terus berpikir-pikir dengan diri sendiri. Sebab kata satu keterangan, kita mengenal diri ini hakikatnya untuk mengenal Tuhan kita. Maka muncul tuh keterangan, man aroda nafsahu faqad robahu. Siapa orang yang bisa mengenal diri sendiri, maka pasti akan mengenal Tuhannya. Ini hakikatnya Bapak Ibu. Kenapa kita wajib mengenal diri? Karena kita punya kewajiban mengenal Tuhan kita. Ya Allah, jangan sampai kita bertamu bertahun-tahun di alam dunia ini, tapi tidak kenal dengan Tuhan kita. Siapa tuh orang yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal pemilik bumi? Mereka orang yang diberi oleh Allah kehidupan di dunia ini, tetapi selalu ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang namanya tidak kenal diri sendiri, tidak mengenal Tuhannya. Allah yang pemilik bumi ini, Allah yang punya dunia ini, Allah terapkan aturan-aturannya. Mana tuh aturannya? Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya Allah, tidak ada keraguan bagi Al-Quran ini, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Merekalah orang-orang yang telah memahami dirinya, siapa dirinya, sedang tinggal di mana sekarang, akan kemana dia nanti pergi setelah dunia ini. Itulah orang bertakwa, sehingga mereka hari-hariannya patuh kepada perintah Allah. Dari mana perintah Allah itu dia ikuti? Dari Al-Quran yang Allah turunkan buat dirinya. Sehingga apa Bapak Ibu rahimakumullah? Di sini dikatakan tadi, kalau orang sudah memahami dirinya, kenal dengan Tuhannya, hatta yakuna akilan fil kalami,
mereka pun harus berhati-hati dalam berbicara, nggak asbun, nggak asal bunyi. Dipikir-pikir 2 kali. Kenapa? Sebab cerminan hati itu adalah lisan. Cerminan hati adalah lisan. Kalau lisannya ucapannya bagus, ucapannya dakwah, ucapannya nasihat, ucapannya solusi, oh ini nih orang baik. Kata Kanjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairon. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaranya ini harus benar. Salah satu sifat kenabian Rasulullah apa yang pertama? Salah satu sifat kenabian Nabi apa yang pertama? Sifat sidik. Apa sidik artinya? Benar. Nabi itu benar Bapak Ibu. Yang diucapkannya itu benar. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tidak pernah palsu. Kenapa? Sidik, selalu sidik. Masya Allah. Dari sidik ini akan muncul sifat apa? Kepercayaan orang. Kalau orang sudah benar bicaranya, orang percaya. Sehingga Nabi Muhammad punya sifat al-amin, dapat dipercaya. Salah satu kecelakaan dunia ini sudah maraknya kebohongan di mana-mana. Tidak terkontrolnya lisan ini. Mereka tidak sadar yang mereka ucapkan itu, yang keluar dari lisannya nanti di akhirat akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ayo kalau kita menjadi orang yang mukmin, ingin didoakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah, penduduk bumi yang luar biasa di bumi ini, maka hendaklah yakuna alilan fil kalami, orang-orang yang setelah memahami dirinya siapa, kemudian mereka menjaga lisannya, sehingga lisannya ini hanya satu, falyakul khairon, bicaranya adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Kalau tidak mampu bicara kebaikan, satu solusi dari Nabi, awliyasmut, lebih baik diam kita. Diam tidak berisiko. Diam tidak beresiko. Itulah kata Nabi salah satu solusi kalau kita nggak bisa bicara bagus. Dakwah saya nggak bisa, bicara nasihat baik saya nggak bisa, ngomong benar saya nggak bisa. Udah kata Nabi, lebih baik kamu diam aja udah, karena diam tidak berisiko. Itulah sebaik-baik orang yang tidak bisa ngomong baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi manfaat ilmu.